datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Luar Biasa, ini hebatnya investasi jangka panjang. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saya ingin membuka video ini dengan fakta peningkatan kekayaan dari Warren Buffett. Seperti yang kita tahu, master saham ini mulai berinvestasi dari umur belasan tahun. Namun, jika kamu melihat grafik peningkatan kekayaan asetnya, terlihat dari umur 14 sampai 47 tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun sebenarnya sudah naik cukup banyak juga sih. Nah, tapi mulai umur 52 sampai 83 tahun, total kekayaan OPA ini meningkat drastis. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan investasi orang paling hebat di saham ini, asetnya tidak bergerak terlalu banyak, khususnya dalam 33 tahun pertama. Tapi, untuk 36 tahun berikutnya, total kekayaannya naik drastis, bahkan berlipat kali dibanding 33 tahun pertamanya. Dari grafik ini saja, setidaknya kita punya dua informasi baru. Informasi pertama, dibutuhkan jangka waktu yang panjang agar aset investasi bisa bertumbuh signifikan. Bahkan seorang Warren Buffett saja menghabiskan 33 tahun pertama dengan kesabaran berinvestasi. Informasi kedua, kita sama-sama berdoa semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan agar kita bisa berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Kekayaan Warren Buffett naik drastis karena dia juga diberikan umur yang panjang, bukan? Nah, terkait pembahasan Opa Buffett tadi, sekarang saya mau coba melakukan simulasi tentang bagaimana kehebatan investasi jika konsisten dilakukan dalam jangka panjang. Perlu diingat bahwa kekuatan utama dari metode ini adalah konsistensi dan kesabaran untuk menunggu dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sehingga, jika kamu orang yang tidak sabaran, mungkin video ini menjadi kurang cocok. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Studi kasus pertama, misalnya, kamu hanya bisa berinvestasi 1 juta setiap bulan atau 12 juta setahun. Katakanlah profit konsisten yang bisa kamu hasilkan hanya 10% per tahun. Target profit ini sangat mungkin tercapai, karena saya pribadi menghasilkan profit konsisten di atas 10% setiap tahun. Jadi, simulasi ini sudah bisa dibuktikan dengan fakta ya. Nah, dengan konsisten berinvestasi seperti itu, di akhir tahun ke-10, dana investasi kamu hanya akan menjadi 210 juta saja. Masih belum terasa kan, padahal sudah berinvestasi selama 10 tahun. Hitung-hitungannya, jika berinvestasi 12 juta per tahun, itu artinya total dana yang kamu investasikan sudah 120 juta untuk 10 tahun. Nah, jika dananya berkembang menjadi 210 juta, berarti keuntungan 10 tahun pertama hanya sekitar 90 juta saja. Belum bisa bikin kamu kaya kan? Mari kita lanjutkan perhitungannya. Katakanlah kamu termasuk orang yang sabar dan tekun. Jadi kamu terus melakukan investasi dengan konsisten, masih dengan nominal dan target profit yang sama. Dengan dana yang terus menggulung, di akhir tahun ke-20, total dana kamu menjadi 756 juta. Jika dihitung, total dana yang sudah kamu investasikan sekitar 240 juta untuk 20 tahun. Itu artinya, keuntungan investasi kamu sekitar 516 juta dalam 20 tahun. Masih termasuk kecil kan? Apalagi belum dihitung dengan inflasi di tahun ke-20. Nah, mari kita lanjutkan perhitungannya. Kamu tidak menyerah dalam berinvestasi dan yakin bahwa dalam jangka panjang hasil investasimu bisa semakin besar. Masih dengan dana dan target profit yang sama. Di akhir tahun ke-30, kamu melihat hasil investasimu lagi. Ternyata, dana kamu sudah tumbuh menjadi 2,1 M pada tahun ke-30. Dengan total dana investasi sebanyak 360 juta, berarti keuntungan investasi yang dihasilkan sudah mencapai 1,74 M untuk 30 tahun. Di sini sudah mulai terlihat besar bukan? Mari kita lanjutkan sekali lagi perhitungannya. Tuhan memberikanmu umur panjang sehingga kamu masih bisa berinvestasi selama 40 tahun. Di akhir tahun ke-40, saat kamu sudah berada di usia pensiun, dana investasi kamu yang hanya 12 juta per tahun dengan profit 10% saja sudah menjadi 5,84 M. Padahal, dana investasi kamu hanya 480 juta dalam 40 tahun itu. Artinya, profit investasi yang dihasilkan sekitar 5,36 M selama 40 tahun. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa semakin lama berinvestasi, hasil compounding yang kita dapatkan bisa semakin besar. Padahal, di sini kita hanya menggunakan modal yang sama selama 40 tahun, yaitu 12 juta per tahun atau hanya 1 juta per bulan.
Masa sih dalam 40 tahun kamu hanya mampu berinvestasi 1 juta per bulan tanpa meningkat 1 peser pun? Oh iya, mungkin nanti ada orang-orang pesimis yang berkata, "Ah, ini kan hanya simulasi." Dan tentu saja, nilai uang di masa depan dalam 20 tahun ke depan pasti sudah berkurang. Kan ada inflasi. Video yang Mimin bikin ini pasti nggak benar. Ya, itu sangat benar. Faktor inflasi memang tidak bisa kita hindari. Tapi, kamu juga harus ingat bahwa dana yang diinvestasikan adalah sama, yaitu 12 juta per tahun untuk 10, 20, 30, bahkan 40 tahun ke depan. Maksud saya di sini, berarti dengan adanya inflasi, kemampuan kamu berinvestasi 12 juta per tahun akan semakin mudah juga bukan? Kan nilai uangnya berkurang, berarti kemampuanmu berinvestasi dengan nominal yang sama seharusnya meningkatkan. Dengan uang Rp500, 10 tahun yang lalu kamu mampu membeli pisang goreng. Tapi saat ini, dengan uang Rp2.000, kamu mampu juga kan beli pisang goreng. Itu berarti, kemampuanmu mendapatkan uang Rp500 di masa sekarang lebih mudah dibanding 10 tahun yang lalu. Konsep ini sama dengan dana investasi 1 juta per bulan yang kamu tempatkan selama 40 tahun ke depan. Tujuan saya membuat video ini sebenarnya sederhana, membuka pandangan para investor pemula bahwa saham tidak membuat kamu cepat kaya. Bahkan 10-20 tahun ke depan pun, jika dana kamu terbatas, belum tentu kamu bisa jadi orang kaya. Tapi, setidaknya dengan berinvestasi, masa tuamu bisa semakin tenang, tanpa harus merepotkan banyak orang, karena dana pensiunmu sudah tersedia. Katakanlah simulasi di atas tadi tidak tercapai, dan kamu hanya bisa mencapai setengah dari simulasi tadi. Tetap saja kan, itu masih lebih baik dibanding kamu tidak punya apa-apa saat pensiun nanti. Semoga dengan video ini, kita semua belajar bahwa jangan terlalu banyak alasan untuk mulai berinvestasi. Beberapa alasan yang biasanya kita dengar adalah sebagai berikut. Dananya masih terbatas, tidak punya kemampuan, bukan orang kaya, tidak memasukkan faktor inflasi, dan masih banyak alasan lainnya. Ingat, video ini dibuat hanya sebagai sarana inspirasi bagi kamu. Tapi tetap saja, keputusan ada di tangan kamu sendiri. Kan nanti kalau sudah tua, kamu juga kan yang bertanggung jawab kepada dirimu sendiri, bukan Mimin. Gak mungkin kan kamu minta makan ke Mimin. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman yang baru kepada kamu ya. Tetap semangat dan selalu ingat, saham tidak bikin kamu cepat kaya, tapi bikin kamu tenang di masa depan. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate. Memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Thank you.